Hai guys, pusing ya, pinjaman selama ini selalu ditolak dan ditolak selalu. Penasaran kenapa sampai ditolak? Dan saya kan ada satu aplikasi yang bikin pinjaman teman-teman langsung di ACC tanpa ditolak. Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga di tahun ini kita bisa mendapatkan berkah dan juga mendapatkan kesehatan berlimpah dan menjadi lebih baik lagi dibandingkan tahun lalu. Dan juga semoga teman-teman yang belum ada pekerjaan, semoga tahun ini diberikan pekerjaan. Dan teman-teman lagi yang sakit selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan apapun yang teman-teman inginkan dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Oke, kali ini seperti biasa dengan tahun yang baru, mungkin ada teman-teman yang memang belum gajian ataupun belum ada dana yang cair, tetapi kita lagi butuh banget nih dana keadaan darurat, ataupun lagi butuh dana kepepet, ataupun butuh dana yang memang sangat dibutuhkan. Apalagi di awal tahun ini banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan ya. Dan juga semoga teman-teman dengan adanya informasi dari saya ini bisa membantu teman-teman yang lagi membutuhkan pinjaman online. Di video saya ini saya merekomendasi sekaligus mereview beberapa pinjaman online yang menurut saya sangat terpercaya dan juga terbukti dalam pencairannya. Dan juga yang penting teman-teman ketahui ya, kenapa selalu pinjaman teman-teman itu ditolak. Kemungkinan ada beberapa faktor, tetapi ini faktor utamanya adalah jangan pernah galbay di salah satu aplikasi pinjaman online yang legal. Karena jika kita mengajukan di legal dan kita galbay atau mengalami keterlambatan atau menunggak, pastinya data-data kita tercatat di sistem yang memang sudah bekerja sama dengan beberapa pinjaman online lainnya seperti BI Checking. Di sana bisa terlihat apakah kita merupakan nasabah yang memiliki nilai scoring yang baik atau nilai scoring yang jelek akibat kemacetan ataupun gagal bayar ataupun menunggak dari pembayaran cicilan. Dan juga nih dengan kehadirannya perusahaan fintech yang menawarkan pengalaman yang baru dalam perkreditan merupakan terobosan yang menguntungkan bagi banyak orang, apalagi bagi yang tidak mau ngantri atau yang nggak mau repot ke bank dan tidak perlu menyiapkan segepok dokumen ataupun beberapa dokumen yang tebal yang selalu kita serahkan ya untuk urus pinjam meminjam ke perusahaan keuangan resmi, biasanya dilakukan bahkan tanpa agunan. Nah, itulah kenapa pinjaman online ini sangat favorit dan sangat digandrungi bagi masyarakat yang lagi membutuhkan dana darurat. Nah, salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bank konvensional tertua di Indonesia dan sekaligus merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki khusus untuk pinjaman digital bagi kita yang membutuhkan, yaitu adalah pinjaman online Pinang, yaitu pinjaman tenang. Nah, untuk Pinang ini adalah aplikasi penyedia layanan pinjaman online tanpa agunan yang diluncurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia pada bulan Februari tahun 2019. Di sini peminjam dana di Pinang ini khusus ditujukan kepada nasabah yang memiliki rekening gaji di BRI dan Bank Raya. Namun jangan khawatir ya, bagi teman-teman pekerja informal alias pelaku gig ekonomi yang sistem pendapatannya bukan gaji melainkan upah, teman-teman tetap bisa mengakses pinjaman Pinang karena Bank Raya merupakan bank inklusif yang ramah terhadap pekerja informal. Dan juga selain itu, Pinang juga sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Nah, khusus untuk aplikasi Pinang, produk pinjaman online yang ditawarkan adalah berupa Pinang Fleksi yang merupakan sebuah pinjaman tanpa agunan yang dapat digunakan untuk kepentingan produktif maupun konsumtif. Di sini untuk plafon pinjaman Pinang paling sedikit adalah Rp500.000 dan paling banyak Rp25 juta. Dengan tenor dapat dipilih ya antara 1 bulan sampai dengan 18 bulan dengan bunga pinjamannya 1,24% per bulan. Ini tergolong sangat rendah untuk ukuran pinjaman online. Oke, kita masuk bagaimana cara pengajuan di pinjaman online Pinang ini. Nah, yang pertama silakan teman-teman unduh terlebih dahulu aplikasi Pinang yang ada di Play Store lalu pasang di smartphone teman-teman. Nah, untuk sementara Pinang hanya tersedia bagi pengguna Android dan belum mendukung untuk pengguna iOS. Nah, setelah aplikasi Pinang terpasang, maka silakan klik daftar untuk kita pengajuan ataupun membuat akun terlebih dahulu. Jadi untuk proses pembuatan akun, di sini kita menggunakan nomor handphone yang aktif. Pastikan sebelum teman-teman membuat akun, teman-teman sudah membaca syarat dan ketentuan, lalu berikan persetujuan dan klik kotak centang yang bagian bawah sekali, baru klik daftar. Nah, setelah pendaftaran, kita akan diminta untuk membuat 6 digit PIN untuk mengamankan transaksi kita. Pilih PIN dari angka acak, namun gampang untuk teman-teman mengingatnya. Dan jangan membuat PIN dari tanggal lahir kita karena gampang untuk terdeteksi ataupun di backup oleh orang lain. Nah, kemudian nanti aplikasi akan mengirimkan kode OTP ke nomor handphone yang sudah kita masukin tadi untuk keperluan verifikasi. Nah, setelah muncul kode OTP itu, barulah masukkan kodenya ke dalam aplikasi untuk pengaktifan akun yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya setelah akun sudah berhasil dibuat, untuk masuk ke akun, teman-teman silakan masuk ke halaman utama, lalu login ulang setelah proses akun aktif. Masukkan 6 PIN digit yang tadi kita buat untuk proses pengajuan di aplikasi Pinang ini. Dan silakan teman-teman langsung klik ajukan pinjam baru. Sebelumnya teman-teman harus membaca terlebih dahulu ya syarat-syarat dari pengajuan di Fleksi ini. Nah, di sini kita ada jumlah pinjaman yang bisa kita pinjam dari Rp500.000 sampai dengan 25 juta, dimana untuk minimum tenor pinjamannya 1 bulan, maksimum adalah 18 bulan. Dan kemudian juga ada tujuan dari kita mengajukan pinjaman. Di situ ada banyak pilihan, silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian selanjutnya ada perkiraan cicilan per bulan. Di sini pokoknya jika kita mengajukan pinjaman 25 juta, kemudian lamanya 18 bulan, maka pokok bayaran yang harus kita bayar adalah Rp1.388.889. Nah, di sebelah kanannya di bagian bawah sekali itu Rp1.698.889. Ini sudah termasuk bunga 1,24% per bulan. Artinya bunganya adalah Rp310.000. Di sini sangat transparan, kita mengetahui berapa cicilan per bulan, berapa bunga yang kita bayar setiap bulannya. Nah, jika kita sudah memahami berapa biaya yang kita keluarkan setiap bulan jika kita mengajukan pinjaman sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini juga ada persyaratan pinjaman yang harus kita penuhi. Yang pertama, harus memiliki kartu KTP. Penghasilan kita di atas 3 juta, minimal 3 juta. Kemudian memiliki rekening Bank Raya atau BRI. Dan di sini rekening kita harus aktif lebih dari 3 bulan. Nah, kemudian selanjutnya kita mulai memverifikasi rekening bank kita terlebih dahulu sebelum kita melanjut pengisian beberapa data atau informasi yang dibutuhkan. Di sini untuk verifikasi rekening kita mengisi nomor NIK KTP kita. Silakan diisi di bagian kolom NIK. Nah, di bagian bawah kita menggunakan rekening bank apa? Apakah BRI atau apakah Bank Raya? Silakan di checklist bagian bank yang kita tujukan. Nah, di bagian bawah silakan masuk nomor rekening kita.
Nah, di sini ya untuk tips pengajuan di Pinang. Di sini sudah dikasih tahu bahwa pertama pastikan rekening yang kita gunakan adalah rekening BRI atau Bank Raya. Dan kemudian pastikan kita tidak memiliki tunggakan pinjaman. Yang ketiga, pastikan kita memiliki saldo di rekening kita selalu tersedia. Dan yang keempat, tingkatkan transaksi yang ada di rekening kita. Ini ya tips agar pengajuan di Pinang bisa langsung di ACC. Nah, selanjutnya barulah kita mulai pengisian informasi data. Nah guys, setelah verifikasi rekening bank kita, jika kita tidak memiliki tunggakan ataupun tidak memiliki keterlambatan pembayaran dan juga kita memang memiliki nomor rekening BRI dan Bank Raya, maka kita tinggal menunggu saja proses verifikasi data oleh pihak perusahaan. Jadi tidak perlu lagi kita mengisi data-data yang dibutuhkan karena mereka pasti memiliki data kita dari nomor rekening dan nomor eKTP yang kita masukkan. Nah, selanjutnya tinggal nunggu apakah pinjaman kita langsung di ACC atau tidak, itu tergantung dari perusahaan. Jika pengajuan kita di ACC, maka dana akan langsung masuk ke Bank BRI kita ataupun di Bank Raya kita. Semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tetap selalu ingat gunakan pinjaman ini untuk lebih hal yang lebih produktif lagi, karena selain bisa membantu keuangan kita, juga bisa membantu membayar cicilan pinjaman kita tanpa beban. Dan tetap selalu ingat bijak dalam menggunakan keuangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.